Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali. Saya dari kelas G Akuntansi semester 2 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau yang disingkat dengan PPSP. Tugas ini saya ajukan untuk mata kuliah perpajakan Ibu Mulyadi Mahmud, SPD MSA. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah dalam PPSP ini kita harus tahu dulu bagaimana dasar hukum dari PPSP ini. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Kemudian bagian kedua yaitu pengertian. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Nah, definisi penagihan pajak itu menurut Somitro tahun 96, yaitu penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Next yaitu prosedur penagihan dengan surat paksa. Nah, prosedurnya itu ada beberapa. Yang pertama diawali dengan surat teguran. Nah, penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan atau STP, SKPKB atau SKPKBT sampai dengan saat jatuh tempo. Nah, surat teguran itu adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Nah, surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Kemudian yang kedua adalah surat paksa. Nah, penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Nah, apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Pengertian surat paksa itu telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusdi tahun 2005, yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian prosedur ketiga adalah surat penyitaan. Nah, penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa tadi. Nah, surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak
menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyitaan itu menurut Hadi tahun 2001 yaitu serangkaian tindakan dari jurusita pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan. Yang keempat adalah lelang. Nah, pengertian lelang itu menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 13 garing KMK titik 01 garing 2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Nah, pengertian lelang itu menurut Rusji 2005 yaitu setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli. Next yaitu tata cara dan waktu penagihan pajak. Nah, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 561 garing KMK titik 04 garing 2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Kemudian yang kedua adalah apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa. Yang ketiga adalah apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Kemudian keempat adalah apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelangnya. Apabila utang pajak dan biaya penghasil penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, itu akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang. Kemudian yang kelima yaitu pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Kemudian penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Kemudian yang keenam adalah gugatan. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak itu sebesar 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan kepala daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Kemudian yang ketujuh adalah permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, kemudian pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan
yang diajukan. Kemudian yang ke-8 adalah bagaimana ketentuan pidana, yaitu penanggung pajak dilarang memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. Yang kedua adalah membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Yang ketiga, membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagungkan untuk pelunasan utang tertentu. Kemudian merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Kemudian penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak 10 juta. Baik, saya pikir itu untuk materi hari ini. Untuk tugas mata kuliah perpajakan, saya Farhan Ali mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.